Skuad Merah Putih kembali mendapat amunisi baru dari program naturalisasi. Kini dua pesepak bola asal Belanda sudah resmi menyandang status WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada dua pemain keturunan Indonesia yang dipastikan menjalani proses naturalisasi. Untuk mengetahui bagaimana kemajuan dari proses ini, menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya buat tim senior, kita memang hari ini ingin mempertebal dan menjaga kesempatan kita untuk lolos Piala Dunia. Dan seperti kita tahu, kedua pemain yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat daya serang kita. PSSI resmi naturalisasi Laurin Ulrich. Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas kabar besar yang sedang jadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Ya, PSSI dikabarkan resmi memulai proses naturalisasi gelandang muda Jerman berdarah Indonesia, Laurin Ulrich. Keputusan ini menimbulkan banyak perbincangan, mulai dari antusiasme supporter hingga harapan besar terhadap masa depan timnas Garuda. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas perjalanan Ulrich, alasan PSSI memilihnya, dampak bagi timnas Indonesia serta reaksi publik. Jadi simak sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi lengkapnya. Kalau belum nyampe Jakarta, selama sama ketemu Jakarta dia belum. Kan itu proses yang saya rasa teman-teman tahu. Selama setahun kita di sini sedikit, nggak pernah di luar itu. Setahun di sini kami nyampe dulu di sini baru ngomong. Kadang-kadang teman-teman wartawan juga marah sama saya. Udah di mana? Dukung kampung. Ini kok bang mau habis tahun kami bang marah gitu ya. Bayangin udah sampai Jakarta aja kita masih belum ngomong. Kenapa? Kalau belum sampai di Sumba gitu ya, keluar ke paspor kita masih pelit informasi. Tapi bukan berarti nggak terjadi. PSSI dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan program naturalisasi. Tujuannya jelas, memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Nama-nama seperti Shane Patinama, Jordi Amat, Sadi Walsh, Jai Izels, Calvin Verdong sudah lebih dulu bergabung. Kehadiran mereka terbukti meningkatkan kualitas permainan Garuda. Kini giliran Laurin Ulrich yang masuk ke radar. Gelandang berusia 21 tahun ini punya pengalaman bermain di Akademi Stuttgart, tampil di Bundesliga 2 bersama FC Magdeburg, dan bahkan menjadi kapten timnas Jerman U20. Dengan naturalisasi Ulrich, PSSI berharap lini tengah Indonesia semakin kreatif dan solid menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Laurin Ulrich lahir pada 31 Januari 2005 di Heidenheim, Jerman. Ia berposisi sebagai gelandang serang namun fleksibel bermain sebagai gelandang tengah maupun sayap. Posturnya 180 cm, dengan gaya bermain cepat, mobile, dan memiliki akurasi umpan tinggi. Ulrich berkembang di Akademi VfB Stuttgart, sempat bermain di SSV OLM 1846, lalu dipinjamkan ke FC Magdeburg di Bundesliga 2. Musim 2025-2026, ia mencatat 36 penampilan dengan 3 gol dan 3 assist. Selain itu, Ulrich punya pengalaman internasional di timnas Jerman U16 hingga U20, bahkan menjadi kapten U20. Menariknya, ia memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya pada 1941. Fakta ini membuatnya memenuhi syarat FIFA untuk naturalisasi. Menurut informasi dari PSSI, keputusan naturalisasi Ulrich tidak terjadi tiba-tiba. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Herman, memberikan rekomendasi langsung. Herman menilai Ulrich punya kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat Garuda. Setelah diskusi panjang, Ulrich akhirnya memberi lampu hijau. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat menyiapkan dokumen administrasi. Proses ini diharapkan selesai sebelum laga internasional berikutnya. Dengan dasar hukum FIFA yang jelas, Ulrich bisa segera debut bersama timnas Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif di level internasional. Kehadiran Ulrich tentu membawa dampak besar.
Lini tengah Indonesia selama ini sering dianggap kurang kreatif, terutama menghadapi tim-tim Asia yang punya gelandang cepat dan kuat. Dengan pengalaman Ulreich di Bundesliga 2 dan timnas Jerman U20, ia bisa menjadi dirijen di lini tengah. Potensi duetnya dengan Marcelino Ferdinand atau Ivar Ceder akan membuat permainan Garuda lebih variatif. Selain itu, Ulreich bisa menjadi mentor bagi pemain muda lokal, mengajarkan disiplin dan teknik bertahan ala Eropa. Target besar PSSI adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Dengan tambahan pemain sekelas Ulreich, peluang itu semakin terbuka. Publik Indonesia menyambut kabar ini dengan beragam reaksi. Sebagian besar supporter merasa bangga karena timnas akan diperkuat Kapten Timnas Jerman U20. Media sosial dipenuhi ucapan selamat dan harapan agar Ulreich segera debut. Pengamat sepak bola menilai naturalisasi ini adalah langkah strategis, meski tetap harus diimbangi dengan pembinaan pemain lokal. Media internasional pun menyoroti keputusan Ulreich, menyebut Indonesia sebagai negara yang serius membangun sepak bola dengan memanfaatkan diaspora. Dengan usia yang masih muda, Ulreich bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam jangka panjang. Ia berpotensi tampil di Piala Asia, SEA Games hingga kualifikasi Piala Dunia jika konsisten. Ulreich bisa menjadi tulang punggung lini tengah Garuda selama 1 dekade ke depan. PSSI berharap naturalisasi ini bukan sekadar menambah pemain, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sobat Bola, itulah kabar besar tentang naturalisasi Laurien Ulreich. Dari perjalanan karirnya di Jerman hingga menjadi kapten timnas U20, kini ia siap membela timnas Indonesia. Kehadiran Ulreich akan menambah kekuatan Garuda di lini tengah. Mari kita dukung penuh langkah PSSI dan para pemain agar Indonesia bisa semakin berprestasi di kancah internasional. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mendukung Garuda mendunia.